Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah seperti biasanya di dalam hati, dengan harapan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu. Dan semoga semua anak-anak semua diberikan Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan tidak lupa pula kepada ibu bapak yang sudah mendampingi kalian semua. Semoga diberi kelancaran rezeki dan diberi barokah rezekinya oleh Allah. Al-Fatihah. Oke anak-anak, hari ini kita masih tetap pada pembelajaran perubahan wujud. Akan tetapi sekarang hari ini kita menginjak tema 3 subtema 4. Tema 3 subtema 4, pembelajaran 1. Tentang petani garam. Jadi hari ini kita akan belajar membuat garam biar anak-anak tahu bagaimana cara prosesnya membuat garam itu. Anak-anak semua tahu kan? Pernah melihat garam? Ya. Tahu, Bu. Tahu. Garam Pernah, itu Bu. kamu lihat di mana? Melihat garam ada di mana? Rumah, Bu. Di rumah itu tempatnya di mana? Di dapur. Di dapur. Ya, oke. Garam itu tempatnya ada di dapur. Anak-anak pasti tahu kalau ibu memasak pasti menggunakan garam. Kalau tidak diberi garam pasti masakannya tidak terasa sedap. Maka dari itu, hari ini anak-anak sudah tahu semuanya bentuknya garam itu bagaimana. Tapi anak-anak belum tahu proses pembuatan garam itu dari apa sih? Ya, supaya anak-anak lebih paham, supaya anak-anak mengerti apa sih proses pembuatan garam itu bagaimana. Mari kita simak video ini bersama-sama. Biar kalian lebih paham, simak video ini ya. Ya. Bentar. Minta tolong mic-nya dimatikan agar temannya tidak terganggu dalam menyimak video yang akan Bu Eva share screen ini. Kita mulai ya, kita putar. Disimak baik-baik anak-anak biar anak-anak paham. Bu, gak ada suaranya, Bu.
Kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Oke anak-anak, anak-anak dari sini ada suaranya enggak? Ada, Bu. Oh ada. Bu. Oke. Terkena matahari akan menguap menjadi gas. Kalau memang ada suaranya, minta tolong sudah dimatikan lagi mic-nya ya. Bu Eva akan lanjutkan lagi. Kamu simak baik-baik cara pembuatan garam pertama kali. Bak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam, teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Nah, jangan menunggu musim hujan karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oke, benda cair berubah menjadi benda gas. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi tentang pembuatan garam, anak-anak tahu apa yang harus dipersiapkan oleh petani terlebih dahulu sebelum membuat garam. Coba yang bisa menjawab, mic-nya boleh dihidupkan. Dari air laut. Apa yang harus disiapkan dulu? Peta apa? Dari air laut. Peta dulu yang harus disiapkan. Dari air laut, Bu. Peta tambaknya. Peta tambak yang harus disiapkan. Ya. Pertama adalah peta tambak yang harus disiapkan untuk diisi air laut, anak-anak. Ya. Yang disiapkan adalah peta-peta dulu. Kalau peta-petanya seperti tambak sudah disiapkan, baru diisi air laut. Berapa kedalaman peta itu? Kedalaman peta-peta tambak itu bisa sekitar 2 meter. Ya, bisa sekitar 2 meter peta-peta tambak itu kedalamannya. Kalau sudah nyendat, ya sinyal kamu mungkin. Sinyalnya teman-temannya nyendat-nyendat, nak. Buatan, Bu. Ya, sudah dengarkan dulu. Yang lain mic-nya Bu Eva matikan. Untuk setelah petani itu menyiapkan petak-petak tambak yang mana dalamnya adalah 2 meter, setelah itu diisi air laut. Ya. Setelah diisi air laut, nanti di situ petak-petak tambaknya terkena sinar matahari. Yang mana kemarin kita sudah belajar kalau terkena sinar matahari, maka air laut itu akan menguap alias berkurang. Kalau air laut itu tiap hari berkurang, air laut akan habis. Kalau sudah air laut habis, yang tersisa adalah kristal-kristalnya. Kalau sudah tersisa kristal-kristal yang kering, maka garam itu bisa dipanen. Garam bisa dipanen selama 210 hari. 210 hari baru bisa dipanen.
Kalau garam itu sebelum dipanen terkena air hujan, maka hasil garam itu akan jelek. Makanya sebelum hujan garam segera dipanen. Ya, jadi petani garam itu bisa memanen garamnya apabila sudah mencapai 210 hari. Biasanya di Indonesia yang bisa menghasilkan garam itu adalah Pulau Madura, Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kalau anak-anak Madura pasti tahu ya, anak-anak pernah ke Madura. Ada yang pernah ke Madura? Ya, angkat tangan yang pernah ke Madura. Yang pernah ke Madura? Enggak pernah. Ya, kapan-kapan kamu berlibur ke Madura, biar kamu pernah melihat petani garam yang ada di Madura. Kalau di Madura pasti ada petani garam, ya. Di antaranya di Indonesia yang dapat menghasilkan garam itu adalah Madura, Pulau Jawa. Ingat ya? Sudah? Untuk pembelajaran garam ini, anak-anak, Eva akan bertanya, perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan garam? Ya, Yudi. Air menjadi gas. Air menjadi gas. Sekarang Bu Eva tanya lagi. Dengan bantuan apa air itu sehingga menjadi gas? Matahari. Masih. Sinar matahari. Ya. Sinar matahari. Sinar matahari. Oke, ternyata anak-anak sudah pintar semua. Jadi pembuatan garam itu yang terpenting, ya. Dimatikan dulu lagi kalau sudah jawab anak-anak yang nggak kemeresep. Anak-anak memang hari ini pembuatan garam insya Allah sudah paham semua. Jadi pembuatan garam itu yang terpenting adalah nomor 1 adalah air laut, yang nomor 2 adalah sinar matahari. Jadi itu yang terpenting dalam proses pembuatan garam. Dari pembuatan garam ini, anak-anak sudah paham ya, garam itu baru bisa dipanen ketika sudah berapa hari? 210 hari. 210 hari. Oke. 210 hari, Kalau Bu. sudah panen petani itu, maka garam segera dikirim kemana? Kirim ke pabrik untuk ditambahkan apa, Nana? Yodium. Oke, untuk ditambahkan yodium. Oke, anak-anak hari ini oke semua. Jadi, Bu Eva rasa untuk pembelajaran pembuatan garam ini anak-anak sudah paham semua ya? Ya, oke. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, anak-anak hanya belajar proses pembuatan garam. Yang mana pembuatan garam itu prosesnya adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kenapa kok menjadi gas? Karena air laut itu lama selama 210 hari kalau terkena sinar matahari, maka air laut itu akan berkurang atau habis. Dari pembelajaran ini anak-anak sudah paham semua? Sudah, Bu. Kalau anak-anak sudah paham, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, anak-anak hanya memahami cara atau proses pembuatan garam. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Bu Eva akhiri. Semoga anak-anak lebih paham lagi ketika rekreasi di Pulau Madura. Nanti habis ini sekitar 5 menit lagi kita akan masuk pelajaran matematika. Bu Eva akan mengeluarkan ya. Kurang lebihnya Bu Eva mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.